lahir pada 26 Agustus 1910 di Skopje, Albania, Kerajaan Ottoman, sekarang Republik Makedonia. Dari pasangan Nicole dan Drana Boyaksiu, sebuah keluarga di Skroder. Namun ia menganggap tanggal 27 Agustus adalah ulang tahunnya, karena pada tanggal itu ia dibaptis. Ibunya membesarkannya sebagai seorang Katolik yang saleh setelah ayahnya wafat pada 1919, ketika ia baru berusia 8 tahun. Sejak kecil, Agnes sangat menyukai cerita-cerita tentang kehidupan misionaris dan pelayan mereka di Benggala, India. Pada usia 12 tahun, ia memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Pada usia 18 tahun, bulan September 1928, Agnes masuk biara Suster Loreto di Irlandia dan memilih nama Suster Maria Teresa. Pada Desember 1928, Suster Teresa berangkat ke India dan tiba di Kalkuta pada tanggal 6 Januari 1929. Kaul pertamanya diucapkan pada Mei 1931 dan kemudian Suster Teresa diberi tugas mengajar di Sekolah Putri Santa Maria, Kalkuta. Sejak mengucapkan kaul kekal pada 24 Mei 1937, ia dipanggil Ibu Teresa. Ia tetap mengajar di Sekolah Santa Maria pada tahun 1944 menjadi kepala sekolah. Pada tahun 1943, Benggala mengalami bencana kelaparan dan memunculkan banyak penderitaan dan kematian. Pada tanggal 10 September 1946, dalam perjalanan kereta api dari Kalkuta ke Darjeeling untuk menjalani retret tahunan, Ibu Teresa menerima inspirasi atau panggilan dalam panggilannya. Ibu Teresa lalu memilih kewarganegaraan India, berlatih dasar medis di Rumah Sakit Keluarga Kudus di Patna, dan keluar masuk perkampungan kumuh India. Pada awal 1949, ia meletakkan dasar untuk menciptakan sebuah komunitas religius baru untuk membantu orang-orang yang termiskin di antara kaum miskin, yakni Kongregasi Misionaris Cinta Kasih, yang mendapatkan izin dari Vatikan pada tanggal 7 Oktober 1950. Selama lebih dari 45 tahun, ia melayani mereka yang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat, sambil membimbing Kongregasi Misionaris Cinta Kasih ke seluruh dunia, 610 misi di 123 negara, dengan berbagai karya amal, panti jompo, rumah penampungan para penderita HIV/AIDS, lepra, dan TBC, program konseling untuk anak dan keluarga, panti asuhan, dan sekolah. Bunda Teresa wafat pada 5 September 1997 di Kalkuta, India. Ibu Teresa dibeatifikasi pada 19 Oktober oleh Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi, artinya dijadikan santa, oleh Paus Fransiskus pada tanggal 4 September 2016. Marilah mendahului perayaan keselamatan ini dengan mengakui bahwa kita selalu membutuhkan kerahiman Tuhan agar kita pantas merayakan perayaan keselamatan ini. Tuhan, Engkaulah jalan yang menghantar kami kepada Bapa, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, Engkaulah kebenaran yang menerangi bangsa-bangsa, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, Engkaulah kebenaran yang membaharui dunia, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau telah memanggil Santa Teresa dari Kalkuta untuk menanggapi kasih putramu yang haus di kayu salib dengan amal kasih yang luar biasa kepada yang termiskin dari mereka yang miskin. Semoga berkat doa-doanya kami mampu melayani Kristus yang hadir dalam diri saudara-saudari kami yang menderita dan terpinggirkan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau dan melalui Roh Kudus setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Amin.
Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, membagi-bagikan rotimu kepada orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan berbaris di depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi pengiringmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan, dan Dia akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Tuhan, selama-lamanya. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Tuhan, selama-lamanya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Aku hendak memuji nama-Mu, ya Tuhan, selama-lamanya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaran. Aku hendak memuji-Mu, ya Tuhan, selama-lamanya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang bertakwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Aku hendak memuji nama-Mu ya Tuhan selama-lamanya. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sabda-Mu Tuhan adalah roh dan hidup. Padamulah sabda kehidupan abadi. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Maka raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, hari ini kita merayakan pelindung paroki kita, Bunda Teresa dari Kalkuta. Apakah kita menjadi pertanyaan kita pada hari ini, apakah paroki kita merupakan persekutuan umat yang dengan sangat mencari Tuhan siang malam? Ataukah persekutuan itu lebih punya kepedulian untuk menghidupkan terus dirinya dengan bangunan-bangunan dan uang simpanan? Atau untuk apakah gereja di kota ini atau dalam kompleks perumahan seperti kita ini? Dari pengalaman kita tahu bahwa doa bukan hal yang harus kita buat, misalnya berlutut untuk minta apa-apa dari Tuhan, melainkan cara berada kita, apa adanya kita. Doa adalah bagaimana kita menempatkan diri dalam pandangan Allah.
Doa adalah membiarkan diri kita menjadi seperti orang-orang papa dalam Injil, anak yang hilang, orang yang kerasukan setan, yang berpenyakit kusta, yang ragu-ragu, yang buta, yang lumpuh. Doa adalah berjalan di jalan Tuhan dengan kelemahan dan luka-luka kita. Tahukah Anda siapa orang kudus terbesar di dunia? Bukan orang yang paling banyak berdoa dalam arti minta-minta, atau juga yang paling banyak berpuasa. Bukan orang yang paling banyak memberi sedekah, melainkan orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, yang menerima segala sesuatu sebagai berasal dari kebaikan Tuhan dan punya hati yang selalu siap memuji dan memuliakan Tuhan karena itu. Yang paling pendek dan jalan yang paling pendek dan paling pasti untuk mencapai kebahagiaan sejati dan sempurna adalah selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi pada kita. Apapun yang tampak sebagai bencana yang datang menimpa, kalau kita mengucap syukur dan memuji Tuhan karenanya, syukur itu akan mengubah bencana itu menjadi berkat. Syukur mengubah semua yang disentuhnya menjadi kebahagiaan. Beda manusia dari hewan adalah manusia bisa berefleksi, misalnya merefleksikan hidupnya. Hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dihidupi. Begitulah kita merefleksikan hidup dan karya kita dalam keheningan dan doa. Tahukah Anda bahwa orang-orang kudus sosial adalah juga semuanya orang-orang kudus Ekaristi? Mari kita ambil dua contoh saja. Yang pertama kita ambil secara acak Santo Martin de Porres, lahir tahun 1569 di Lima, Peru, putra seorang ibu Afro-Amerika dengan seorang bangsawan Spanyol. Martin selalu datang menyembah Tuhan yang hadir di dalam Ekaristi. Semalam-malaman ia berdoa di hadapan salib Yesus, dan sepanjang hari ia mengurus orang sakit dan orang yang disisihkan secara sosial. Ia menerjemahkan perjumpaannya dengan Tuhan yang memberi diri untuk kita disalib dan menjadikan kita semua melalui satu roti, anggota-anggota satu tubuh, ke dalam pelayanan kepada yang menderita, cinta kepada yang lemah dan yang terabaikan. Yang kedua, yang hidup di zaman modern, Santa Pelindung paroki kita, Bunda Teresa dari Kalkuta. Di mana saja ia membuka rumah biara untuk suster-susternya untuk melayani yang sekarat dan yang tersisih, hal pertama yang ia minta adalah tempat untuk tabernakel. Karena ia tahu bahwa kekuatan untuk bisa menjalankan pelayanan ini hanya mungkin berasal dari situ. Barang siapa yang dapat melihat Allah dalam tabernakel, dapat melihat Dia juga dalam orang-orang yang menderita dan yang papa. Kepada merekalah Hakim dunia pada akhir zaman akan berkata seperti dalam Injil hari ini, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Misa ini kita persembahkan sebagai ucapan syukur keluarga Randang Pamikiran atas ulang tahun pernikahan ke-18 pada tanggal 6 September, ulang tahun orang tua Teresia Sutejo ke-71 pada hari ini, ulang tahun Bapak keluarga Roy Kerandang ke-47 pada tanggal 30 Agustus 2021. Bersama keluarga Humokor Tulusan, kita berdoa sehubungan dengan hari ulang tahun hari ini 6 September 21 dari adik Stella Humokor 44 tahun di Jakarta dan ponakan Rafael Emmanuel Managi Tulusan 16 tahun. Semoga Tuhan memberkati hidup dan karya mereka.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara, agar kita keluarganya yang berkumpul dalam nama Kristus ini dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, bersama dengan roti dan anggur ini kami unjukkan kepadamu perjuangan hidup kami. Semoga berkat teladan Santa Teresa yang disatukan dalam perjamuan ini, kami semakin terdorong untuk berbuat baik kepada sesama dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguhlah pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam Kristus Tuhan kami. Sebab dalam pengakuan iman yang mengagumkan dari para kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyuburkan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Pada akhir perjamuan, ia mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam perayaan Ekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Marilah mewartakan harapan iman kita. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit
Engkau memulihkan kehidupan, datanglah dalam kemuliaan. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapak Suci Fransiskus dan Uskup kami Benediktus Estefanus, akan orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Engkau kerjakan bagi kami, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Marilah kita menyimpulkan doa-doa pujian, doa syukur, dan permohonan-permohonan kita, khususnya untuk paroki kita yang terkasih, dengan menyapa kembali Allah Bapa dalam doa sebagaimana sudah diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami telah Kau kuatkan dengan santapan tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga kami Kau mampukan untuk mengembangkan kasih kepada sesama yang miskin dan terpinggirkan, sebagaimana telah diteladankan oleh Santa Teresa, hingga kami Kau persatukan dalam kebahagiaan abadi di surga, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Pada akhir misa ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda sekalian karena sudah datang bersama-sama untuk merayakan Pesta Pelindung dalam Ekaristi Kudus. Terima kasih karena mesti bangun pagi-pagi, jam 5 pagi sudah bangun. Dan marilah kita menutup perayaan ini yang sederhana saja karena mengingat situasi kondisi zaman ini. Kita mohon supaya Tuhan memberkati paroki kita, memberkati kita semua, supaya melaksanakan tugas dengan baik, supaya iman kita berkembang. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus diutus Bapa 691. Yesus diutus Bapa di surga, ini tugasku jadi utusan. Bapa mengutus Yesus Sang Putra, membawa selamat bagi dunia. Kita diutus Yesus Sang Guru, bawalah damai pada sesama. Yesus diutus Bapa di surga, kini tugasku jadi utusan. Bunda Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami yang berlindung kepadamu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.